Jessica Chai Khoi Siu ya. Kita akan mulai lagi. Sekarang kita sudah sampai di pembelajaran mengenai damai ya. Nah, sika kintoi học si quan yi pin on ya. Damai itu bukan berarti tidak ada perang. Damai itu yang paling penting, kita tidak lagi menjadi musuhnya Tuhan. Caranya, kita dibebaskan dari semua kutuk. Itu namanya damai. No? Cuma nhìn một pin on, jimbi siki anto cheu chu. Tong li cái cheu chu pun chu ja suai hiet method sika chu yu pin on Mayam to cheu chu apa itu kutuk? Kalau kamu baca di Kejadian pasal 3, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan menghakimi, menghukum. Tuhan mengutuk pertama ular, dicabut kakinya. Betul? Yang kedua, kaum wanita. Kalau hamil susah, kalau melahirkan sakit bahkan ada yang mati. Yang ketiga yang dikutuk kaum pria. Kalau mau makan harus kerja sampai berkeringat, baru bisa makan dan memberi makan pada keluarga. Kutuk keempat, tanah. Di Taman Eden semua yang manusia bisa makan itu nggak usah ditanam, tumbuh otomatis. Tapi sekarang sudah dikutuk, tidak bisa lagi. Yang tumbuh otomatis tidak bisa kita makan, yaitu lalang dan semak duri. Kutuk keempat. Kutuk kelima, satu hari kita akan mati. Kutuk keenam, bahasa. Tadi saya mendengar ada yang berbicara dengan bahasa Mandarin tadi. Belajar Mandarin kan susah kan? Nah, yang ketujuh, kalau kita tidak percaya Yesus, akan dilempar ke neraka. Tapi kalau kita percaya Yesus, kutuk ketujuh itu di salibnya Yesus, kita dibebaskan dari segala kutuk. Dan kita akan menjadi orang yang berbahagia. Berbahagialah kamu yang suci jantungnya, karena kamu akan melihat Allah. Kenapa bisa suci? Disucikan dengan darahnya Tuhan Yesus. Jadi ini. Nah, kalau kita melihat rahmat itu menurut Johannes Calvin, di diktat juga disebut. Siapa Johannes Calvin? Dia adalah reformator, teolog reformasi. Johannes Calvin. Ya, dari Prancis, dia melayani di Swiss. Dia berkata begini, putra Allah sudah jadi putra manusia, sehingga kita anak-anak manusia yang percaya kepada putra Allah yang sudah jadi manusia, kita akan diangkat jadi anak-anak Allah. Nyinci ya, manin, jasu. Sinci pian nyinci. Kalau sika sin nyinci, sika ju boy baina sin bi song ti ke haiji. Paham ya? Ini kata-kata penting loh. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat Alkitabnya, bagaimana kita bisa datang pada Tuhan? Ibrani 4:16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita juga bisa membaca Roma 5 ayat 1. Namun di dalam Kristus kita berdamai dengan Allah. Coba isi kanan. Kau kak song ti pianho na. Jimbi nyisin jasu. Kalau orang tidak percaya Yesus, mereka tetap adalah musuh-musuhnya Tuhan. Nah, kemudian di ayat 4, 5, 6. Filipi pasal 4 ayat 5 dan 6. Di hari-hari terakhir yang penuh dengan gejolak, damai dari Tuhan akan memelihara lubuk jantung dan pikiran kita. Jadi damai itu penting ya. Bukan hanya kita percaya Yesus, tapi damai dari Tuhan bisa memelihara hidup kita. Jadi hidup ini banyak problem. Kenapa orang itu kurang sukacita? Karena yang dilihat oleh dirinya itu masalah. Tapi kalau kamu bisa melihat pengharapan bukan masalah, maka hidup kamu akan lebih berbahagia. Paham? Jangan lihat masalahnya. Lihat apa? Pengharapannya. Nyi mo kon mun ti, nyai kon mai pan mong. Mo kon mun ti kon mai pan mong. Cuma yu pan mong na, jimi nyi sin jasu. Kamu percaya Yesus pasti punya pengharapan. Ya, orang akan lebih berbahagia kalau dia fokusnya bukan kepada masalah, tapi kepada pengharapan. Itu pengharapan kita apa? Nyapan mau mai. Kamu akan ditolong Tuhan Yesus. Kamu akan apa? Ya. Nyapan mau mai.
song ti boy bong chu yi tung có chu gia su. Tìm không? Nhiều một con muốn thì nhiều con mày à? Song ti boy bong chu si si cả hàm đó mày à? Sin sim pan mong oi sim. Lihat apa? Panmong. Jangan lihat masalah. Kalau lihat masalah, khawatir. Lihat masalah, takut. Tapi kita tahu setiap masalah Tuhan menyiapkan pertolongannya. Ada masalah itu saya akan jelaskan karena saya sering jelaskan di Kubur Raya. Masalah pertama, kenapa ada masalah? Salah sendiri ya. Salah sendiri. Misalnya kamu tiap hari makan pisang goreng, kena sakit tenggorokan, masalah. Kenapa masalah? Salah sendiri. Karena tiap hari makan pisang goreng. Masalah kedua apa? Salah sendiri itu karena dosa ya. Masalah kedua karena pencobaan dari iblis. Ayub kan? Ayub kan hidupnya baik. Tiba-tiba Tuhan izinkan iblis mencobai dia sehingga dia jadi sakit seluruh badannya. Masalah bisa timbul karena Tuhan mengizinkan iblis mencobai kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Yang ketiga, masalah apa? Tuhan menguji untuk kita naik kelas. Untuk apa? Siapa yang pernah diuji Tuhan? Siapa? Tuhan tidak pernah mencobai loh. Jangan kamu bilang, ini pencobaan datang dari Tuhan. Tidak, Tuhan tidak mencobai. Yang mencobai kita adalah iblis. Seperti Abraham disuruh mempersembahkan Ishak. Itu adalah ujian, bukan pencobaan. Masalah timbul dari apa? Dosa, salah sendiri. Yang kedua, pencobaan dari maka kita berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Masalah ketiga, kenapa? Ujian dari Tuhan supaya kita naik kelas. Contohnya orang Israel kan dibawa keluar dari Mesir, tidak langsung dibawa ke tempat yang namanya Elim. Yang penuh dengan 12 sumur, 70 pohon korma. Tapi dibawa tempat yang ada air, tapi airnya pahit, namanya Mara. Kenapa Tuhan tidak bawa ke tempat yang banyak air? Harus bawa kepada tempat yang airnya pahit. Untuk menguji. Jadi waktu berjumpa masalah, apa yang kamu lakukan? Minta Tuhan tolong. Jangan bersungut-sungut. Nah, sekarang kita lihat. Kenapa doanya rahmat, damai, kasih melimpahi kamu? Kenapa? Kenapa doanya begitu? Nah, Tuhan kalau memberikan sesuatu tidak pernah tidak cukup. Makanya doa Bapa kami terjemahannya salah. Berikan kami makanan kami secukupnya. Betul atau salah? Yang betul apa? 我们这用的饮食今天是给我们. Bahasa Inggrisnya apa? Give us this day our daily bread. Mana ada kata cukup nggak cukup? Tuhan tidak pernah memberi yang tidak cukup, bahkan berkelimpahan. Kenapa berkelimpahan? Supaya kita bisa bagi berkat. 5 roti 2 ikan, 5.000 keluarga makan, sisa 12 bakul. Jadi yang melimpah bukan hanya berkat jasmani seperti tadi kan? Makanan kita cukup nggak tadi? Ya, berlimpah ya. Nah, kita punya berkat rohani harus dibagikan. Apa yang perlu kita bagikan? Rahmat, damai, kasih Tuhan. Gimana cara membaginya? Beritakan Injil, beritakan firman. Paham ya? Sika ơi chọn pun nhìn ha, sika tết to cái phụ. Xong thì pun cái sika phụ chu hay mai nào? Dịch thiên mai nào? Mancu. Mana? Mancu. Ya, memang tanda mancu bang. Kipun sika phụ bang ha. Diu to à mấy? Diu to. Sika coi gì mai nào? Phát pun pet nhìn. Jadi kenapa salamnya rahmat, damai, kasih melimpahi kamu. Artinya kita percaya, kita beritakan Injil,
pasti ada orang percaya. Saya belajar firman, saya tahu saya bisa mengajar orang firman Tuhan. Itu namanya rahmat, damai, kasih melimpah. Nah, kita sudah sampai ayat 34. Tadi saya coba cek ya. Slide ini ada 135 slide. Tadi saya sudah selesaikan 25%. Ya, dalam waktu 1 jam setengah, termasuk nyanyi dan baca ya. Sebenarnya 1 jam 15 menit. Oke, jadi kita punya 4 sesi untuk menyelesaikan pelajaran kita pada hari ini. Nah, pasal 34 itu sudah topik yang berikutnya. Topiknya apa? Panggilan berjuang untuk iman. Jadi kalau kita punya iman, kalau nyijusin sima, itu nggak cukup loh. Kamu harus mempertahankan iman. Nanti akan dijelaskan. Apa artinya tuh mempertahankan iman? Berjuang supaya iman ini ya kita dapat bertahan. Di dalam perang ya. Coba kita baca. Ayat 34. Aku merasa mendesak untuk menulis kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Nah, iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Apa itu? Iman yang sudah disampaikan kepada orang-orang kudus. Apa? Alkitab. Sudah disampaikan kepada para rasul sudah sampaikan kepada kita semua. Ini namanya iman. Oke, langsung. Sebab ternyata ada orang tertentu telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Mesias, ya, Yesus Kristus. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, Yudas bilang, sebenarnya dia ingin menulis tentang Injil keselamatan, tapi dia dipimpin Roh Kudus untuk mengubah tema. Temanya bukan lagi ya menulis tentang keselamatan kita bersama, tapi menulis tentang perjuangkan iman yang sudah Tuhan berikan pada kita. Apa artinya keselamatan bersama? Apa artinya? Comai kongto tet kiu lungcung. Karena semua kita yang percaya Yesus itu semuanya sama-sama selamat. Nggak ada kamu lebih selamat, saya kurang selamat. Nggak ada. Paham ya? Keselamatan bersama artinya apa? Semua kita menerima keselamatan yang sama. Nggak ada bilang, oh dia lebih selamat, saya kurang selamat. Nggak ada. Paham ya? Yang ada kamu masih rohani, masih kecil atau sudah dewasa, itu saja. Ya, kalau selamat sama ya. Tidak ada orang yang ada selamat 50%, selamat 20%, tidak ada. Seperti gereja Roma Katolik. Gereja Roma Katolik begitu loh. Orang selamat, belum selamat dia. Kalau mati tidak masuk surga, tidak ke neraka. Ada di api penyucian. Harus dibeli dengan tiket pengampunan dosa. Salah. Kalau orang percaya, langsung ke mana? Surga. Kalau tidak percaya, neraka. Ada nggak api penyucian? Nggak ada. Ya, nggak ada istilahnya selamat kurang selamat. Artinya keselamatan bersama. Begitu kamu percaya Yesus, langsung bisa ke surga. Contohnya siapa? Penyamun di sebelah Yesus kan? Begitu dia percaya, Tuhan Yesus berkata apa? Pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di surga. Nah, perubahan tema ini kenapa? Dia tidak lagi berbicara tentang Injil, karena Injil sudah ada Injil Matius, Markus. Tetapi dia berbicara tentang perlindungan orang percaya. Gereja ini ya perlu dilindungi dari orang yang menyusup mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, kenapa sekarang banyak gereja itu mengajarkan sesuatu tidak sesuai firman? Contohnya, banyak kamu kalau dengar ya seorang hamba Tuhan berdoa, demi nama Yesus aku usir iblis. Nanti akan saya jelaskan. Betul nggak? Kenapa nggak betul? Nanti akan dijelaskan ya. Kenapa kita tidak berdoa, demi nama Yesus aku tengking roh jahat keluar dari sini? Kenapa nggak ada? Nanti akan dijelaskan ya. Kenapa nggak perlu ya?
Oke, jangan setiap kebaktian sebut nama iblis. Dalam kebaktian harus nyebut nama siapa? Tuhan Yesus. Tapi kalau di gereja setiap kali kebaktian apa? Pasti ada sebut nama iblis. Kamu gak nampak deh itu. Tapi kamu sebut. Nah, iblis belum tentu di sini. Karena iblis tidak bisa hadir di segala tempat. Ngerti nggak? Iblis tidak bisa hadir di semua tempat. Kalau dia di Jakarta, iblis nggak ada di sini. Kita nggak tahu sekarang iblis ada di mana. Memang roh jahat ada di mana-mana, ya. Oke, lanjut. Nah, melindungi gereja itu tema dari surat Yudas. Ya, seperti kita punya tubuh, perlindungan kita itu darah putih. Ya sih kajiu Pak Siet Kyun nanti mah. Pak Siet Kyun kalau you mission Kyun jin hinya sin ti hong ya cái mình xiên kyun vớiเราkita Pak Siet Kyun kalau ta su pian mai pian nung pian mai pian nung ya. Jadi sel darah putih kita itu ada di tubuh. Begitu ada kuman masuk, dia perang sama kuman itu. Kalau sel darah putih itu kalah, jadi nanah. Jadi apa? Nah, ingat ya, kita ada perlindungan. Ya. Jadi tidak lagi berbicara tentang doktrin keselamatan atau soteriologi karena sudah ada Injil, ada surat Roma, ada Galatia, ada Ibrani. Sekarang dia berbicara tentang melindungi ya gerejanya Tuhan Yesus, melindungi kita semua. Nah, ini disebut peperangan rohani ya. Suklin kayak cancen. Kita berperang ya. Di dalam 1 Timotius 6:12, mari kita baca 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi kata bertanding itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah apa? Tahu nggak? Nah ini coba baca. Ya, gonisestai. Ya, dari kata agoni, sebut 2, 3. Agoni. Agoni itu seperti orang bergulat seperti Yesus di Taman Getsemani, dia bergulat, berdoa sungguh-sungguh, ya agoni. Nah, itu adalah istilah perang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Nggak boleh apa? Mau kau siau-siau, Coli pai mau kau siau-siau, tu sinkin mau kau siau-siau, ya. Tang song tiga fa, oi jin sit, ya. Kinto senyin atau kau siau-siau. Sekarang banyak anak-anak itu main-main. Lagi makan, dia nggak makan, handphonenya. Namanya apa? Main-main tuh. Dia makan atau main handphone? Hah? Dua-duanya, nggak bisa dua-duanya. Ya kalau makan ya makan ya, kalau main handphone handphone. Ya, paham ya? Hidup nggak boleh main-main, harus sungguh-sungguh. Ya, sam kinto ngiten lo ya, oi ho hitang. Ya, jadi melawan penguasa angkasa secara sungguh-sungguh apa yang bisa kita gunakan untuk melawan? Firman Tuhan. Kalau kamu baca Efesus 6, senjata rohani itu ada 7. Senjata rohani ada berapa? 7. Apa saja? Ikat pinggang kebenaran, baju pelindung dada keadilan, sepatu rela memberitakan Injil, perisai iman, helm keselamatan, pedang roh, yang ketujuh doa. Nah, doa ada 7 bukan 6 ya. Jadi kita melawan ajaran salah lewat firman Tuhan, pedang roh. Nah, coba kita lihat ya. Iman dalam bahasa Yunani adalah pistis, gampang sebut ya. Sinsima kayak nyen bun sila bunang namanya. Pistis. 1, 2, 3. Pistis. Pistis itu bisa diterjemahkan dengan sip. Ya, pistis, sip. Coba 1, 2, 3. Pistis, sip. Apa tuh sip? Sip itu apa tuh iman? Setia. Setia. Iman. P, percaya. Kata Yunaninya pistis. Apa? Pistis. Iman itu pistis, sip. Kenapa sip? Setia,
iman percaya. Nah, coba kamu baca dalam Wahyu 22, 18, 19. Itu dikatakan iman kita ini sudah sempurna, karena nanti akan dijelaskan iman itu ada dua hal, yang objektif firman Tuhan, yang subjektif itu kita. Jadi yang sempurna ini sudah sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Sudah sempurna. Ya, nggak ada penambahan. Ya, Tuhan tidak bilang, saya tulisannya ini kurang, ditambahi, nggak ada. Ya, sudah sempurna. Dalam kitab Wahyu 22 ayat 18-19. Nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada hal-hal baru di dunia ini? Ya, di dunia ini kenapa ada orang kenalkan yang baru? Karena menurut Spurgeon, ada seorang yang namanya Spurgeon, dia itu seorang hamba Tuhan di Inggris. Ya, waktu dia berkhotbah, ya, yang mendengarkan khotbah dia itu 5.000, 7.000 orang loh. Zaman itu nggak ada loudspeaker, nggak ada apa? Nggak ada rekaman seperti ini. Tapi khotbahnya dapat kita baca sekarang. Kenapa? Karena begitu dia berkhotbah, di bawah ada orang catat. Pakai steno. Catat loh. Catat khotbahnya. Kata per kata loh. Ya, dengan steno ya. Shorthand ya. Dan khotbahnya itu ada 3.000 lebih, kamu bisa baca di internet. Namanya Spurgeon. Dia berkata begini, ya coba baca. Tidak ada yang baru dalam teologi kecuali yang palsu. Yang apa? Contohnya apa yang palsu? Seperti dalam nama Yesus aku usir iblis. Itu dulu nggak ada. Kapan ada? Karena ada gerakan karismatik. Kapan di gereja ada band? Dulu nggak ada, kok sekarang ada? Karena gereja mau seperti dunia. Seperti apa? Kenapa di gereja dipasang lampu? Gereja mau mirip diskotik. Ya. Ya kan? Gereja itu ada lampu nggak gitu? Zamannya Yesus. Kelap, kelip, kelap. Kenapa gereja ada penarinya? Kayak pertunjukan apa? Menyusup loh. Kira-kira gereja seperti itu Yesus ada di tengah-tengah mereka nggak? Jawab sendiri loh. Kita nggak main-main loh. Makanya penting. Kenapa banyak yang baru? Karena palsu. Kenapa? Palsu. Palsunya di mana? Di dalam gereja. Kamu kalau lihat di surga ya, semua malaikat begini loh. Ada nggak malaikat berani? Dangdut loh, malaikat di hadapan Tuhan. Ada? Ada nggak di Alkitab malaikat main dangdut di sana, joget? Tapi di gereja kenapa ada? Yang baru itu palsu. Siapa yang bilang? Bukan saya kan? Siapa nih? Spurgeon. Ya, dia adalah raja khotbah, apa? Raja apa? Sekali khotbah ada ribuan orang dengar, dan zaman itu tidak ada rekaman, orang tulis khotbahnya, bisa kamu baca. Nah, yang menyusup itu, dia orang kalau nyusup, dia akan nyusup menyerupai kita. Misalnya kalau orang nyusup di sini, orang bule, kamu langsung tahu dia orang bule. Tapi kalau dia nyusup, dia mirip-mirip kita, tapi dia bukan kita. Itu bahaya sekali. Dia bisa mengajak kita menyimpang dari firman Tuhan. Dia adalah serigala tapi bulu domba. Siapa yang bilang serigala bulu domba? Tuhan Yesus. Mereka ini licik, menipu, bisa berbaur dengan orang. Mereka menolak Yesus adalah penguasa, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Mereka menolak. Nah, ini serigala berbulu domba. Ya, ini kelihatannya domba tapi dia serigala. Dikatakan tadi dalam ayat yang kita baca 3 dan 4, mereka sudah ditetapkan untuk dihukum. Dari dulu mereka sudah ditetapkan. Yudas itu ya, Yesus tahu nggak Yudas itu Yudas? Tahu nggak? Tahu ya. Bukan Yesus nggak tahu. Nah, sudah ditetapkan. Kemudian apa yang terjadi? Mereka menggunakan kasih karunia untuk berbuat dosa.
Berikutnya, mereka menolak Yesus sebagai yang berdaulat, despoten. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan atau Tuan. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Apa arti kata Kristus? Apa arti kata Kristus? Yang diurapi. Yang diurapi. Ya. Bahasa Yunaninya Kristus, bahasa Ibraninya Mesias. Nah, di dalam perjanjian lama, sebelum seorang ditunjuk melayani sebagai nabi, imam, raja, harus diurapi dengan minyak zaitun. Dengan apa? Minyak zaitun. Nabi menyampaikan firman, Yesus adalah nabi. Imam menjadi perantara antara Allah dan manusia dengan menyembelih korban. Yesus adalah imam, tapi dia tidak menyembelih anak domba, dia sendiri anak domba Allah yang disalib. Dia adalah imam. Yesus adalah raja, seperti Raja Daud. Daud mengalahkan Goliat, Yesus mengalahkan maut. Jadi di dalam perjanjian lama, tidak ada orang yang melayani dengan 3 posisi, nabi, imam, raja. Daud adalah nabi karena dia dipakai menulis Mazmur, hampir separuh Mazmur adalah Mazmur Daud. Dia adalah raja tapi dia bukan imam. Dia bukan apa? Musa adalah imam, Musa adalah nabi, Musa bukan raja. Yang pernah menjadi imam, pernah menjadi raja, orang itu namanya Melkisedek. Namanya siapa? Nah, bagaimana Yesus menyelamatkan kita? Melalui pelayanannya sebagai Kristus, sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Sebut ya, bagaimana Yesus menyelamatkan kita? Melalui nabi, melalui imam, melalui raja. Kenapa nabi? Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Firman menjelma menjadi manusia. Dia adalah imam. Dia mati untuk dosa kita. Dia adalah raja. Dia mengalahkan maut dan menjadi raja kamu dan raja saya. Betul nggak? Betul nggak Yesus sudah menjadi raja kamu? Karena inilah peraturannya Yesus, kamu taati, artinya Yesus sudah jadi raja kamu dan saya. Jadi mereka ini orang-orang fasik yang menyusup masuk, mereka menolak Yesus Kristus sebagai yang berdaulat, sebagai Tuhan, sebagai Kristus. Nah, sekarang kita masuk topik ketiga. Topik keberapa? 3 ya. Topik pertama apa? Pendahuluan salam. Topik kedua, berjuanglah dalam iman yang sudah diberikan kepada orang-orang kudus. Topik 3, ayat 5 dan 7, peringatan sejarah. Ya, Indonesia ada istilah yang selalu disebut ya, jas merah. Apa artinya? Jangan lupa sejarah. Jas merah. Ya, itu istilah dari Bung Karno ya. Nah, coba kita baca 5, 6, 7 sama-sama. Sekalian tuh ya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ayat 6, dan bahwa ia menahan malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi sejarah itu adalah tempat kita belajar supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Litsi sito sika hoksip sika moico jit jong jong kai salasi. Ya, ada istilah apa? Keledai tidak akan jatuh kedua kali di lubang yang sama. Kita lihat di sini ada 3 contoh. Ya. Contoh pertama apa? Bangsa Israel. Contoh kedua, malaikat yang memberontak dan Sodom Gomora. Ya, bangsa Israel itu nanti diuraikan lebih lanjut ya. Bahwa di dalam kitab Keluaran 12 sampai
15, orang Israel itu sebutannya apa tau nggak? Jisa lihat Nina, kita ke cinfu maya. Orang yang tegar tengkuk, ngangkiang. Ngangkiang isi maya. Moy tamboy. Kamu kalau baca perjanjian lama, kitab keluaran dan bilangan, orang Israel itu 10 kali lebih loh memberontak pada Tuhan loh. Memberontak. Jadi contoh jelek. Kemudian contoh jelek berikutnya adalah malaikat yang meninggalkan habitat mereka. Itu terjadi kapan, tahu nggak? Tadi saya katakan kan, Tuhan bawa mereka ke tempat yang airnya pahit. Marah, orang Israel itu memberontak pada Tuhan. Mereka bilang sama Tuhan, Tuhan engkau jahat loh. Engkau bawa kepada kami keluar dari Mesir, dibawa ke tempat yang tidak ada air bisa diminum. Kamu, Tuhan mau buat kami mati di sini kah Tuhan? Jahat kamu Tuhan. Padahal Tuhan kan baik sama mereka kan, tapi dibilang jahat. Jahat itu orang Israel 10 kali. Kemudian malaikat ini kamu tahu, mereka meninggalkan habitat mereka. Bukan malaikat yang di surga, tapi malaikat yang sudah diusir. Roh jahat. Di mana mereka? Di angkasa. Pada suatu saat kalau kamu baca dalam kitab Kejadian 6, 7, 8, itu mereka ya merasuki laki-laki keturunan Set untuk kawin dengan perempuan keturunan dari Kain yang jahat. Lahir di bumi orang-orang yang bernama raksasa-raksasa yang bernama Nefilim. Tolong ditulis. Siapa Nefilim? Roh jahat merasuki pria keturunan Set yang harus melahirkan Yesus kan? Set kan? Oke, tapi keturunan Set ini laki-lakinya kawin dengan keturunan Kain yang tidak percaya. Wanita-wanita yang tidak percaya, yang bejat, yang jahat, lahir apa? Raksasa-raksasa, namanya apa? Nefilim. Jadi mereka itu dibinasakan di mana? Waktu air bah datang. Ya, semua mereka musnah. Dan para roh jahat itu sekarang ada di mana, tahu nggak? Di neraka. Di mana? Ya, roh jahat itu sebenarnya di angkasa loh, belum dilempar ke danau api. Tapi ada sebagian karena merasuki manusia, kawin dengan manusia, lahir orang jahat. Kenapa begitu? Karena iblis mau merusak dunia. Supaya semua dunia rusak, jangan sampai ada yang percaya Yesus yang bisa melahirkan Yesus. Yesus bisa lahir karena Tuhan turun tangan menyelamatkan berapa orang? 8 orang. Berapa? 4 cak nina. Kalau nikon sonsi kan? Yu 4 keo nina. Sonong ha? Hemo? Sonsi ya? Yu maya? 4 keo. Kenapa sonsi itu yu 4 keo? Kenapa di huruf Tionghoa kapal ya? Cuannya ada pak ko. Karena yang diselamatkan berapa orang? 8. Siapa saja? Nuh istri, 3 anak, 3 menantu. Ya. Kenapa 3 anak? Sem, Ham, Yafet, karena dunia akan punya 3 macam manusia. Nah, siapa mereka? Orang kulit putih, orang kulit hitam, orang Asia. Betul? Dari mana? Sem, Ham, Yafet. Sem itu orang Asia, Ham orang hitam, Yafet orang putih. Ya, ini malaikat. Yesaya 14 ya. Bagaimana malaikat itu bisa jatuh itu kalau kamu baca dosa sombong Yesaya 14. Kemudian berikutnya, Sodom Gomora, Kejadian 18-19. Apa yang terjadi di Sodom Gomora? Mereka itu menjadi kaum homo. Kaum apa? Homo. 2 malaikat datang. Malaikat tuh ada nggak yang wanita? Bidadari. Siapa yang percaya di surga ada bidadari? Angkat tangan. Ada? Hah? Ada? Ada nggak malaikat wanita yang cantik? Hah? Ada tidak? Hah? Ada tidak? Ayo jawab. Tidak? Tidak ada. Malaikat tuh semuanya kalau datang di dunia pasti bentuknya laki-laki ya. Gagah, besar, ganteng, muda. Dan waktu datang ke kota Sodom Gomora mau diperkosa oleh remaja dan orang tua. Jahat sekali Sodom Gomora kan? Dan Tuhan turunkan api dari langit
musnahkan kota Sodom Gomora. Karena mereka apa? Dosa homoseksual. Ini 3 contoh ya. Israel, malaikat, Sodom Gomora. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, mereka itu sudah ditetapkan untuk dihukum. Mereka memutarbalikkan anugerah Tuhan. Mereka menolak, tadi sudah saya katakan, menolak Yesus sebagai penguasa, sebagai Tuhan, sebagai Kristus. Nah, kemurtatan itu bukan hal yang baru. Tadi sudah diberi 3 contoh di masa lalu. Kita tidak boleh mengulanginya di zaman yang sekarang. Tadi saya lihat ya, apa yang diajarkan. Kalau ketemu masalah, jangan lihat masalahnya, lihat apa? Pengharapan Tuhan akan kecuali kalau masalah itu timbul karena kita berdosa, salah sendiri, itu harus bertobat. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, umat Israel di padang, sudah saya jelaskan. Mereka memberontak. Berapa kali tadi? Lebih dari 10 kali. Kemudian malaikat yang jatuh. Kapan mereka jatuh? Sudah jatuh. Dari sorga, diusir ke angkasa. Tapi sebagian roh jahat merasuki siapa? Keturunan Set, kawin dengan perempuan jahat, keturunan Kain. Lahir siapa? Raksasa-raksasa yang ingin merusak seluruh dunia. Sehingga Tuhan musnahkan mereka dengan air bah. Dan mereka masuk kemana? Semuanya. Ke neraka loh. Padahal roh jahat itu ya belum ke neraka loh. Masih di atas loh. Tapi sebagian sudah dilempar kemana? Ke dalam neraka. Ya, contoh kedua. Contoh ketiga, Sodom Gomora. Orang tidak percaya Tuhan bisa menghukum dengan api. Ya kan? Kalau kamu pernah lihat gunung api, ya kalau begitu meletus tuh gunung api loh. Orang yang di sekitar gunung tuh mati. Nah, sekarang Tuhan kirimkan api ke kota Sodom Gomora. Apinya apa? Api belerang. Tulis 1 2 3. Api belerang. Di mana ada api belerang, tahu nggak? Di gunung yang berapi. Gunung apa? Kalau gunung berapi yang keluar itu apa? Api belerang. Ya, kota Sodom Gomora sudah dihancurkan, tidak ada lagi. Ya. Jadi jangan kamu bilang ya neraka itu tidak ada. Ya, neraka itu ada, tapi kita tidak pernah ke sana. Dan orang yang ke sana tidak bisa kasih tahu neraka kayak apa. Ada nggak itu orang kirim WA? Neraka begini loh, jangan datang. Ada? Hah? Ada nggak buat video neraka? Nggak ada. Siapa yang kasih tahu kita neraka? Tuhan Yesus. Apa istilah neraka? Api tidak padam, ulat tidak mati, tidak ada kawan. Dihukum seorang dengan yang lain tidak ketemu. Nah, kita masuk topik keberapa nih? 4. Ya, ada 7 topik ya. Topik 1 apa? Pendahuluan dan salam. Topik 2, berjuang untuk iman. Topik 3, belajar dari sejarah. Topik 4, siapa mereka? Ciri khas dari mereka yang merusak. Ayat 8 sampai 11. Kita baca. 1 2 3. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi, ya, mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat yang bernama Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, ini di sini ya, kiranya Tuhan menghardik engkau. Kenapa sekarang di gereja, demi nama Yesus, aku tengking kau iblis, aku injak-injak iblis. Padahal Mikael nggak berani kan? Apa kata-kata Mikael? Kiranya Tuhan yang menghardik engkau. Nah, 10. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui,
Dan justru apa yang mereka ketahui dengan naluri, ya, seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka di sini ya mengikuti jalan yang ditempuh oleh ya KBK. Bukan KPK, tapi apa? KBK. Apa KBK? Yang pertama Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan, Bileam. B. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah, ya, KBK. Jadi ayat 8 sampai 11 mengajarkan tentang ciri khas dan karakter dari para orang-orang yang menyusup. Orang menyusup seperti apa? Kain, Bileam, Korah. Nah, kalau di gereja kamu lihat ya, ada nggak orang seperti Kain? Ada nggak orang seperti Bileam? Ada nggak orang seperti Korah? Siapa mereka? Coba kita lihat ya, Kain. Nah, berjuanglah membela iman. Membela apa? Iman. Supaya kamu jangan terpengaruh oleh KBK. Siapa KBK? Kain, Bileam, Korah. Ya, bukan KPK, tapi KBK. Kita harus waspada dan berdiri teguh. Nah, mereka ini itu adalah pemimpi. Pemimpi. Ya. Kalau bahasa sekarang apa? Pemimpi. Halu. Halu. Ya. Nah, pemimpi ini pemimpi kotor. Mencemarkan tubuh mereka dengan hawa nafsu. Apa saja hawa nafsu? Masih ingat Sodom Gomora? Ya. Hawa nafsu itu termasuk homoseksual. Nah, kalau kamu mau tahu ya, dosa itu di Alkitab ditulis dengan jelas dosa-dosa apa saja. Ya, dosa-dosa itu sudah dicantumkan di dalam 10 hukum. Dalam apa? 10 hukum. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang pertama, jangan membuat patung. Ketiga, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4, jangan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, ini yang 5 ke atas ya. Yang 5 berikutnya horizontal, jangan membunuh. Kalau membunuh mengambil apa? Nyawa. Jangan berzina. Kalau berzina mengambil suami istri orang kan? Kalau mencuri mengambil barang orang. Jangan berdusta. Kalau berdusta apa? Mengambil nama baik orang. Orang itu baik, kamu bilang jahat. Saksi dusta. Paham ya? Itu dusta yang mencelakai. Yang terakhir, jangan mengingini. Mulai dari yang besar ya, rumahnya. Terus, istrinya. Budak laki-laki, budak wanita. Lembunya. Keledainya, domba, kambingnya. Kalau kamu belajar firman ya, itu ditulis dengan teratur, teratur. Nah, mereka bukan hanya tidak bermoral. Apa itu moral? Tidak melaksanakan 10 hukum. Ingat ya? Apa tidak bermoral? Tidak melaksanakan 10 hukum, itu namanya moral. Nah, sebaliknya mereka menghina kekuasaan, meremehkan ya Tuhan Yesus. Mereka menghujat. Apa itu menghujat? Apa itu menghujat? Ngomong sembarangan. Ngomong apa? Sembarangan. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat zaman sekarang, anak-anak ya, kalau ngomong dengan orang tuanya sudah tidak sopan. Ya, kalau zaman dulu ya, orang ketemu guru ngomongnya begini, dia nggak berani lihat. Paham ya? Zaman dulu. Pertama, mereka pemimpi yang kotor. Nah, sekarang contoh. Malaikat di surga itu ada 3 kelompok. Berapa kelompok? Kelompok pertama dipimpin oleh Mikael. Oleh siapa? Nah, mereka kemungkinan adalah malaikat yang disebut tipenya kerub. Kerubim ya, kerub ya.
Kemudian yang kelompok kedua dipimpin oleh siapa? Yang berjumpa dengan Maria. Gabriel. Itu kemungkinan tipenya serafim. Serafimnya. Yang ketiga itu dipimpin penghulu yang bernama Lucifer. Bernama apa? Ya, itu yang memberontak. Lucifer kenapa memberontak? Dosa yang pertama terjadi bukan di Taman Eden. Dosa pertama terjadi di sorga ketika Lucifer ini tidak mau lagi taat pada Tuhan. Dia ingin menjadi Tuhan. Dia minta perintahkan semua anggota yang dia pimpin menyembah dia. Jadi sepertiga malaikat di dalam kitab Wahyu dikatakan menyembah Lucifer. Hingga diusir dari mana? Dari surga ke mana? Ke udara. Kemana? Ke angkasa. Ya, jadi di Tianxi ya, kita mau hamto jungsim tu song ti. Kita fan tu song ti. Pun song ti kon. Sampun cicit pian mai mo kui ka sialin. Jadi lihat ya. Sebutannya apa? Iblis itu berasal dari Lucifer, artinya pemangku terang. Apa arti nama Mikael? Siapa seperti Allahku? Apa arti nama Mikael? Siapa seperti Allahku? Itu yang pertama. Yang kedua, apa arti Gabriel? Allah Maha Kuasa. Apa arti Lucifer? Pemangku terang, indah dia, cantik, gagah. Itu Lucifer. Jadi sekarang Lucifer menjadi yang namanya iblis dan setan. Iblis dan... Nah sekarang kalau mau ditanya, iblis itu artinya apa? Iblis itu adalah berbuat dosa dan mengajak orang berbuat dosa. 1, 2, 3. Apa iblis? Dia terus berdosa dan mengajak orang berbuat. Itu namanya Kalau setan? Setan menentang Tuhan. Nah, paham ya? Jadi, Mikael bertemu dengan Lucifer yang sekarang jadi iblis untuk bagaimana? Tentang apa? Perkaranya apa? Mayat Musa apa? Nah, mayat Musa. Kenapa mayat Musa? Musa itu ya, waktu dia mati, Tuhan tidak izinkan dia dikubur loh. Sampai sekarang orang tidak tahu di mana kuburannya Musa. Kalau Musa punya kuburan, itu pasti menjadi tempat penyembahan berhala dari banyak orang. Paham nggak? Tuhan tidak izinkan. Tapi Lucifer ingin mayat Musa dikubur supaya orang bisa menyembah iblis lewat Musa. Kamu tahu, semua orang yang menyembah berhala sebenarnya menyembah iblis ya. Menyembah siapa? Berhala tuh nggak ada apa-apa. Paham ya? Kayu kan? Tapi siapa yang disembah sebenarnya? Iblis. Nah, waktu Mikael bertengkar tentang mayat Musa, supaya mayat Musa jangan ditemukan, iblis mau melawan dia. Kemudian Mikael ngomongnya apa sama iblis? Kiranya Tuhan menghardik engkau. Kok sekarang di gereja banyak pendeta berdoa, di dalam nama Yesus, engkau iblis, ku ikat engkau, ku injak-injak engkau, dalam nama Yesus. Pernah dengar nggak di gereja karismatik? Taruh. Kok bisa begitu? Kenapa kita tidak lakukan? Karena kita kalau berdoa, sudah ada doa Bapa kami. Doa apa? Bagian mana yang bisa membuat iblis dan pengikutnya takut? Tanpa disebut namanya. Bagian mana? Coba keras taruh. Kamu kan anak pendeta. Janganlah membawa kami. Siapa yang bawa kita pencobaan? Iblis kan? Dan lepaskan kami. Siapa yang jahat? Perlu nggak sebut? Dalam nama Yesus, iblis. Kayak kertas. Kesini kau iblis. Injak-injak. Iblis belum tentu di sini. Kalau iblis ada di Jakarta, dia ada di sini nggak? Kok kau sebut-sebut nama dia nggak ada?
Nanti di Jakarta dia bisa bersih. Nah, oke. Jadi di gereja tuh banyak ajaran-ajaran yang salah. Oke, cukup. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kenapa Ayub dicobai? Iblis mau cobai dia, Tuhan izinkan. Tetapi lepaskan kami dari yang apa yang jahat. Ini iblis mau mayat Musa ditemukan supaya bisa disembah jadi berhala. Dilepaskan oleh siapa? Mikael. Ya, contohnya apa? Mikael. Oke, sekarang orang yang menyusup masuk, mereka seperti binatang tidak berakal. Mereka mengeluarkan kata-kata tanpa dipikir. Tanpa apa? Ya, kata-kata kita itu dijaga loh. Kamu lihat ya. Kita tidak bisa berbicara, lidah ini tidak bisa ngomong kalau mulut kita tutup. Betul nggak? Nah, sikam ya kong baik kalau nyekai ya mau koyo. Dan mulut tidak bisa terbuka kalau gigi tidak terbuka. Tapi semua itu ya, lidah kita itu harus dijaga bukan hanya dengan bibir kita, dengan gigi kita, tapi dijaga dengan apa? Kata-kata kamu sesuai nggak dengan firman Tuhan? Nikong cut eva, jiu mau cao sin kina. Paham nggak? Karena Tuhan akan menghakimi kita sesuai pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita loh. Paham ya? Jangan sembarangan ngomong. Ya mau suipian kongboy. Bagaimana caranya supaya tidak sembarangan ngomong? Kamu harus banyak diberi kata-kata Tuhan. Diberi apa? Banyak baca firman, banyak renung firman. Baru kata-kata yang keluar dari mulut kamu adalah firman Tuhan. Apa? Tima? Paham nggak? Oke. Nah, selanjutnya. Kenapa ada kata yang keras ini? Celakalah mereka. Ya. Matilah kau, kalau kata celaka apa? Matilah kau. Ya, seperti dalam Injil Matius 23, Yesus mengatakan, celakalah engkau, ya orang Farisi, pemimpin yang munafik. Ya. Coba kamu lihat, siapa mereka? KBK. Kain? Kenapa Kain? Kain itu tidak mau percaya Yesus. Kain mempersembahkan hasil bumi. Kalau Habel adiknya mempersembahkan binatang yang disembelih, melambangkan Habel percaya Yesus, darah mengalir di atas kayu salib. Kalau Kain itu adalah semua agama yang percaya kalau berbuat baik bisa masuk surga. Itu Kain. Makanya Kain ditolak. Di dunia ini hanya ada dua golongan manusia. Yang ikut Kain atau ikut Habel. Berapa macam manusia di bumi ini? Yang ikut Kain bisa agama A, agama B, agama C, agama D, sampai agama Z. Kalau yang ikut Habel, dia sembeli binatang korban melambangkan apa? Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Biliam, siapa Biliam? Ya, ini Kain ya, karena dia sombong, dia tidak mau mengikuti jalan keselamatan melalui darah, tapi dia mau mempersembahkan sesuai dengan kehendak sendiri ya. Saya pun bisa bikin agama loh. Agama Peter Yoksan. Ikut saya kamu masuk surga. Percaya? Kok nggak percaya? Kok banyak orang percaya agama yang lain? Agama saya gampang. Kalau kamu dikasih uang jajan, ada dapat uang jajan? Kalau sekolah? Nggak ya? Siapa yang dapat uang jajan? Ada? Gandhi? Ada ya? Nah, kalau kamu ikut agama saya, kamu kasih saya 10% uang jajannya. Saya jamin kamu masuk surga. Ya kan? Agama kan begitu. Mereka bikin-bikin aturan. Aturan A, aturan B, aturan C. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Ya makanya kan agama-agama yang ada, kalau orang mati didoakan kan? Hongjin kan? Cocit lah. Cho si sip nhị là cho nhị bạ nhị chấm ai nè Jin biết kỳ con nền bằng to thiên thong phải pun kỳ lùi là hả si hết phải mấy tay
lùi hí xì chết đó, dù lùi lại set kui situ kiau ko kai mun. Kan gitu. Nggak ada orang yakin bisa masuk surga loh. Semua agama nggak yakin. Siapa yang buat yakin? Tuhan Yesus. Ya. Dia bilang, begitu kamu percaya saya, kamu sudah jadi anak Allah. Begitu mati, langsung ke surga. Ya, ini Kain. Kain ini siapa? Bapak dari semua agama. Siapa Kain? Ya, selain Tuhan Yesus. Nah sekarang Bileam. Siapa Bileam? Ya, Bileam itu ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang ku tendang. Itu siapa? Bileam. Bileam tuh ada uang, saya khotbah, tidak ada uang. Jangan panggil saya ke sini. Itu Bileam. Karena begini, Bileam itu disuruh oleh Raja Balak mengutuk orang Israel. Dan Tuhan bilang, jangan kau pergi Bileam. Kenapa jangan pergi? Orang Israel itu, orang yang percaya Yesus itu tidak bisa dikutuk. Orang yang percaya Yesus tidak bisa disantet. Iblis hanya bisa mencobai kita. Iblis tidak bisa menyakiti kita kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi Bileam itu sudah tahu tidak boleh, tapi dia matanya jadi hijau. Ya, kenapa hijau? Karena yang datang utusan raja bawa banyak duit. Matanya jadi apa? Hijau. Akhirnya datang lagi utusan yang lebih tinggi posisinya dari Raja Balak. Bawa lebih banyak uang. Dia mulai goyang ya. Dia tanya Tuhan, boleh nggak pergi Tuhan? Tuhan sudah bilang jangan pergi. Sudah jelas ya, Tuhan nggak akan berubah pikiran. Kemudian akhirnya Tuhan kasih dia izin untuk pergi. Tapi Tuhan bilang, kamu boleh pergi, tapi dari mulut kamu akan keluar kata-kata yang saya akan ucapkan lewat mulut kamu. Bukan dari kamu yang mau mengutuk orang Israel. Jadi setelah dia pergi dalam perjalanan, kalau kamu baca dalam kitab Bilangan, keledainya tuh nggak mau jalan. Kayak lua men hanga, kicoi lua. Kita mau pot at kinare tae lua, pop pop pop. Terus kayak lua kon dia mau. Jadi keledainya bukan kedelai ya, keledai. Apa tuh keledai? Lebih kecil dari kuda. Keledainya balik kepada dia ngomong, kok kau pukul aku? Aku dari dulu melayani engkau dengan setia, nggak pernah aku mogok. Kok kamu pukul saya? Tahu nggak alasannya? Akhirnya Bileam nggak tahu. Kenapa dia nggak bisa maju? Karena ada malaikat Tuhan di depan dia, bawa pedang. Yang Bileam ini nggak bisa lihat, tapi keledainya bisa. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya Bileam pergi dan dia dibawa ya ke 3 gunung untuk mengutuki orang Israel. Ya, karena waktu naik gunung kelihatan tuh orang Israel ya, kemah yang paling ujung. Tapi yang terjadi apa? Dari mulutnya tidak keluar kata-kata kutuk, malah kata-kata berkat. Ya, kisong to santang kia chu ji xian le ni na, kia kai choi ya, mjiao kong chut chu e fa, kong chut chu mai na, chu fu e fa. Jadi mau suruh dia kutuk, malah dia memberkati. Raja yang membayar dia kan ngamuk kan? Akhirnya dia bilang, mungkin nih gunungnya nggak sip ya, kita pindah ke gunung lain. Mungkin lebih sip, dari gunung yang lebih sip itu saya bisa mengutuk orang Israel. Pindah lagi ke gunung 2, sama. Pindah lagi gunung 3, sama. Kata-kata berkat bukan kata-kata kutuk. Akhirnya dia angkat tangan. Dia bilang orang Israel tidak bisa dikutuki. Nah, tapi dia kasih satu nasihat jahat. Apa nasihat jahatnya? Dia bilang, Balak, orang Israel sudah tahu tidak bisa dikutuki. Caranya untuk mengalahkan mereka adalah gampang. Kamu kirim wanita-wanita dari kaum kamu yang rusak wanitanya, yang cantik, kamu kirim ke Israel supaya menggoda pria-pria Israel untuk menyembah berhala, untuk selingkuh. Nah, waktu itulah Tuhan akan menghukum orang Israel. Itu Bileam. Jahat nggak? Akhirnya betul loh, Balak itu kirim wanita-wanita yang cantik, yang jahat.
Kemudian mengajak orang Israel laki-lakinya memberontak, menyembah berhala, dan Tuhan menghukum ribuan orang Israel mati loh. Siapa? Bileam. Keledainya bisa ngomong. Di Alkitab ini binatang yang bisa ngomong hanya terjadi 2 kali. Ular ngomong, keledai ngomong. Ya, waspada. Belajar dari sejarah. Belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab, karakternya seperti KBK. Seperti apa? KBK. Kalau peristiwa sejarah, Israel memberontak, malaikat, dan Sodom Gomora. Nah, ini kan Kain, Bileam, Korah. Nah, ini Kain tidak mau mempersembahkan korban dari darah, Bileam cinta uang, Korah tidak taat ya kepada pemimpin yang sudah Tuhan tentukan. Nah, kita stop sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ya. Orang yang tadi ya menyusup masuk. Tuhan nggak kaget loh. Tuhan tidak apa? Kaget. Memang sudah ya ditentukan. Ada tokoh seperti Yudas, ada tokoh seperti Herodes dan semuanya. Tapi kita yang nggak tahu harus waspada. Makanya tadi diuraikan, sudah berapa kita pelajari topiknya pada hari ini. Pertama apa? Pembuka, salam, berjuang untuk iman. 3, belajar dari sejarah. Terus, karakter orang fasik seperti KBK. Seperti apa? Coba ulangi. Pendahuluan, salam, berjuang untuk iman. 3, belajar dari sejarah. Sejarah apa? Israel, malaikat yang memberontak, dan Sodom Gomora. Yang keempat tadi, karakter ciri khas orang-orang yang menyusup seperti KBK. Untuk sesi ini kami serahkan untuk break kami makan siang.